Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak persilakan bagi kalian siapa yang akan memimpin doa untuk pertemuan kali ini. Saya Pak. Ya, baik, Saiful bisa pimpin doa terlebih dahulu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat Saiful yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Selesai. Ya, terima kasih Tio yang sudah memberanikan diri untuk memimpin dalam menyanyikan lagu nasional. Kalian bisa buka Classroom yang sudah Bapak sediakan. Di sini ada form terkait pengisian daftar hadir. Kalian bisa mengisinya mulai dari sekarang sampai proses pembelajaran pada pagi hari ini selesai. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari nilai optimum fungsi tujuan pada program linear ya. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menganalisis nilai optimum fungsi tujuan pada masalah kontekstual program linear dengan benar. Kemudian, diharapkan peserta didik dapat menyusun nilai optimum fungsi tujuan menggunakan uji titik pojok pada program linear dengan benar. Nah, melihatnya, kita lihat lingkungan sekitar kita. Kita akan berada di Brebes ya, Jawa Tengah. Di Brebes ini komoditi makanan daerahnya itu adalah telur asin, ya kan? Nah, kadang telur asin juga kan bisa dibuat berbagai jenis rasa. Yang umum itu adalah telur asin yang panggang dan telur asin biasa. Dengan cara kita mempelajari materi ini, terutama nilai optimum, dengan modal yang sama, yaitu telur asin bahan yang sama, kita bisa memperkirakan harus menjual telur asin yang biasa itu berapa, dan telur asin panggang itu berapa. Nah, dari modal yang kita punya, kita ingin mendapatkan keuntungan maksimumnya itu dengan cara kita bagaimana? Melihat proses pembuatannya juga, proses pembuatan dan modal yang dibutuhkan untuk membuat kedua jenis telur asin tersebut. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, Bapak ingin mengecek kemampuan kalian terkait kemampuan awal, apakah kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini atau tidak. Ya, silakan masuk ke kuisis ya, nanti Bapak tunggu. Kita akan mulai bersama-sama untuk mengerjakannya. Baik, kita bisa mulai ya kuisis pada pagi hari ini. Bapak akan mulai dari sekarang. Nah, ini hasilnya sudah muncul ya, sudah selesai. Wah, cukup bagus sekali di sini. Terdapat 8 siswa yang telah menyelesaikan dengan hasil sempurna. Wah, ini cukup bagus sekali ya. Dan di sini Tia Ayu Andini dengan skor paling tinggi. Selamat buat Tia ya, yang telah mendapatkan skor tertinggi di kuis pada pagi hari ini. Nah, nanti untuk Tia bisa temui Bapak di sekolah untuk mendapatkan hadiah dari Bapak secara langsung. Kita ucapkan penghargaan untuk Tia yang telah mendapatkan skor yang paling tinggi pada kuis pada pagi hari ini. Nah, baik, pada pertemuan kali ini, kalian mengunduh materi yang sudah Bapak sediakan di Classroom. Di sini ada bahan ajar yang ketiga dan LKPD yang ketiga terkait materi nilai optimum fungsi tujuan pada program linear. Nah, nanti untuk bahan ajar ini sebagai referensi kalian dalam nanti berdiskusi, dan juga untuk LKPD juga akan kalian gunakan untuk bahan diskusi saat kita masuk ke sesi diskusi pada materi hari ini. Nah, ini ada kasus yang sering terjadi di kehidupan nyata kita, ini terkait tentang tiket pesawat. Yang diminta adalah tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi agar hasil penjualan tiket maksimum. Nah, di sini didapatkan nilai yang terbesarnya adalah 130 juta dari titik 50,150. Artinya apa?
Artinya kita harus menjual tiket ke penumpang kelas bisnis sebanyak 50 orang dan ke kelas ekonomi sebanyak 150 orang. Ya, kita bisa lanjutkan ke proses pembelajaran berikutnya. Kita akan berdiskusi tentang permasalahan yang nanti akan kalian hadapi. Tadi Bapak sudah sediakan LKPD yang sudah kalian unduh di Classroom. Nanti pada LKPD tersebut kalian analisis masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kalian diskusikan dengan teman-teman kalian terkait masalah tersebut, apa penyelesaiannya, dan yang ditanyakan apa di situ. Apakah itu nilai optimum dan apakah itu nilai maksimum, apakah itu nilai minimum yang ditanyakan. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ke sesi berikutnya, nanti Bapak akan bagi kalian dulu ke dalam beberapa kelompok. Nah, ini untuk Mbak Adani, bisa nyalakan kameranya dulu, Adani. Ya, nyalakan kameranya ya, biar Bapak bisa lihat wajah. Bapak jelaskan aturannya dulu terkait diskusi yang nanti akan kalian lakukan. Nanti kalian masuk ke dalam breakout room sesuai kelompok kalian masing-masing. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, nanti setelah kalian masuk, kalian diskusikan masalah yang ada di LKPD tersebut. Silakan kalian saling mengemukakan pendapat kalian terkait masalah tersebut dan gunakan sumber bahan ajar yang kalian miliki. Bisa dari internet, dari modul yang Bapak tadi berikan, atau dari buku-buku lain yang kalian miliki di rumah. Kalian gunakan semua sumber tadi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena kita fokus ke dalam mencari nilai optimum pada fungsi tujuan, nanti diharapkan kalian bisa menemukan nilai optimumnya dari permasalahan tersebut. Yang harus dikeluarkan. Untuk padi gunungnya dan bawang merah itu kan X dan Y variabelnya kan. Bagaimana? Ada kendala tidak? Untuk kelompok 1? Saya yang bertanya, Pak. Ya, silakan Tio. Gimana? Itu kan untuk Pak Farhan memiliki lahan seluas 7 hektar. Nah, untuk itu tandanya kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan, Pak? Nah, di sini dilihat ya. Kalau kalimatnya adalah memiliki. Kalimat memiliki itu kan batas minimal atau batas maksimal, Tio. Jadi kalau misalkan saya memiliki, berarti yang saya miliki itu nilai maksimal atau nilai minimal? Maksimal. Maksimal ya, berarti tidak bisa lebih dari 7 hektar ya kan? Berarti angka 7 itu menjadi angka maksimal. Berarti yang bisa dikelola itu adalah kurang dari 7 hektar itu, ya kan? Nah, maka tanda yang cocok untuk permasalahan tersebut apa? Karena angka 7 itu maksimal, sedangkan persamaannya itu tidak boleh lebih dari angka 7 itu. Berarti tandanya tidak kurang dari atau sama dengan 7, Pak? Nah, ya, berarti bisa kamu nanti sederhanakan menjadi tandanya kurang dari atau sama dengan. Nah, bisa dilanjutkan. Waktu diskusi telah habis, kita telah mendiskusikan masalah pada LKPD tadi di breakout room berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah Bapak bagi tadi. Nah, sekarang kalian telah kembali ke room utama untuk mempresentasikan hasil. Untuk menukar biaya minimumnya, di sini kita menemukan titik pojok dari saudara teman saya. Titiknya yaitu 0,6 dan 0,7. Untuk titik pojok yang ketiga, kita mencari titik potongnya dengan cara mengeliminasi persama 1 dan kedua. Maka di sini ditemukan untuk titik potongnya yaitu 4,3. Kita substitusikan ke fungsi objektifnya yaitu fx, y sama dengan 6 juta x plus 9 juta y. Di sini dapat dilihat untuk biaya minimum yang harus dikeluarkan yaitu 51 juta, yaitu pada titik 4,3. Sekian, Pak. Langsung ke substitusikan ke titik fungsi objektif. Untuk titik 0,7, hasilnya itu 2,6 juta, 0 ditambah 9 juta per 7, hasilnya itu 63 juta. Untuk titik 8,0, hasilnya 48 juta. Dan untuk titik 4,3, hasilnya 51 juta. Jadi, biaya minimum yang dikeluarkan oleh peternak tersebut adalah 48 juta, yaitu padi gunung jumlahnya 8 dan bawang merah jumlahnya 0 rupiah. Jadi hasil nilai minimum yang kita temukan itu 48 juta. Ya, silakan Saiful.
Untuk perbedaannya itu ada di titik pojoknya, Pak. Ya, kenapa kok beda itu? Kenapa kok di kelompok 3 itu pakai yang 8,0 itu gimana? Itu kelihatan sekali di gambar ya. Iya. Kalau dari kelompok saya, kenapa titik pojoknya 0,6 sampai 0,7? Karena 0,6 sampai 0,7 itu berada di batas terluar daerah penyelesaiannya, Pak. Ya, Kan itu betul. kalau Ya. daerah di artinya dipisah, jadi kan itu jadi bentuk segala lancip kan, Pak. Jadi Ya, ada betul. 3 titik pojok. Ya. 3 titik pojok itu titik yang pertama 0,6, 0,7, lalu ada titik yang belum diketahui, itu titik Tadi potong. udah mempelajari apa aja, Saiful? Ya, Pak, setelah menyelesaikan permasalahan yang tadi, kita jadi bisa menentukan nilai optimum dan nilai maksimum yang ada pada konsep kontekstual pada kegiatan sehari-hari, Pak. Ya. Kita jadi bisa menyelesaikan masalah optimum ya, bisa menentukan nilai maksimum atau minimum dari masalah yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih, Saiful. Ada yang lain? Ya, Devani. Kalau bagi saya, Pak, yang tadi itu yang bisa saya dapatkan, yang dari materi saya yang belum paham, dimulai dari cara mencari titik potong, kemudian bisa mengetahui cara mencari titik-titik yang memenuhi daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan mengerjakan tes evaluasi terkait materi nilai optimum fungsi tujuan pada program linear. Nah, ini Bapak harap setelah kita mempelajari materi ini, setelah kalian juga diskusi terkait masalah di LKPD, kalian sedikit memahami alur pembelajaran pada pagi hari dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk itu, di sini Bapak ingin mengetahui seberapa paham kalian terkait pemahaman di bidang pengetahuan kalian. Nah, silakan kalian bisa kerjakan pada tes evaluasi. Ada 5 soal bentuk pilihan ganda. Kalian punya waktu sekitar 10 menit untuk kita telah selesai melaksanakan tes evaluasi. Nah, Bapak harap kalian bisa mengerjakan dengan baik dan hasilnya menjadi baik juga dan kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, selanjutnya, setelah kita mengerjakan tes evaluasi, Bapak menginginkan kalian juga mengumpulkan hasil diskusi di pembahasan LKPD tadi. Jadi, hasil diskusi dengan teman sekelompoknya bisa kalian kumpulkan di classroom yang sudah Bapak sediakan. Nah, di situ kalian bisa mengumpulkan hasil pekerjaan di LKPD tadi. Kalian bisa mengisi refleksi pembelajaran pada Google Form yang sudah Bapak sediakan di classroom. Nah, di sini kalian bisa mengisi terkait pendapat kalian terhadap pembelajaran hari ini seperti apa, kemudian saran kalian terhadap pembelajaran ini bagaimana, agar di pertemuan selanjutnya kita ada perbaikan yang lebih baik terkait proses pembelajarannya. Nah, setelah kalian mengisi refleksi pembelajaran, Bapak ucapkan terima kasih terhadap kalian semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Terlebih lagi kepada semuanya yang telah aktif dalam memberikan pendapat dan mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, berikutnya, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingatkan sekali lagi terkait tentang kondisi kita yang saat ini masih dalam PTM terbatas. Bapak harap kalian tetap menjaga kesehatan ya. Apalagi ketika kalian mendapat giliran untuk berangkat ke sekolah, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, selalu mencuci tangan, kemudian pastikan kondisi kalian fit saat berangkat sekolah, dan ketika kalian mendapat jadwal daring, maka pastikan juga kondisi kalian juga sedang keadaan bagus. Nah, itu saja. Sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa pada pertemuan kali ini? Ya, Saiful silakan bisa memimpin doa untuk kegiatan pada hari ini. Baik, Pak. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya,